Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Bersamakan. Betul. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ustazah akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya dimulai dengan membaca ta'awudz dan dilanjutkan dengan doa mau belajar. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apakah kalian sudah semangat pagi ini? Sudah siap untuk belajar? Baik. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, di sini Ustazah akan mengajak anak-anak semuanya untuk ice breaking bersama-sama yang akan dipimpin oleh Nah, untuk ice breakingnya akan dipimpin oleh Ustazah Bibi. Mohon Ustazah Bibi untuk memimpin ice breaking. Ice breaking. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, baik. Ice breakingnya kali ini kita saja, ya. Baik, semuanya sambil tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan, boleh duduk, gak boleh berdiri tapi ya. Boleh duduk saja. Nah, sambil tepuk tangan. Kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Hampir sama dengan istri yang minggu kemarin ya. Baik. Abata. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bilang boleh, suka hati bilang boleh, suka hati mari.
Emi karena beliau yang mengatur Zoom hari ini. Nah, baik anak-anak. Apakah kalian sudah semangat dalam belajar? Semangat. Nah, pastinya anak-anak sudah semangat semuanya. Nah, anak-anak perlu disiapkan modulnya. Kalau dibuka modul bahasa Arab, nanti kita akan belajar bahasa Arab bersama Ustazah Sofia yang sangat cantik. Siapa namanya? Ustazah Sofia. Oke, terima kasih Ustazah Emi. Semangat teman-temannya. Sama-sama. Anak-anak sudah siap modul bahasa Arabnya? Ya, yuk kita buka dulu modul bahasa Arabnya. Hari ini kita akan belajar tentang al-kalamu atau kita praktik berbicara bahasa Arab. Nah, kemarin sebelum kita berlatih dalam berbicara bahasa Arab, saya mau tanya tentang mufradat atau kosakatanya. Masih ingat nggak ya kira-kira? Iya, kemarin kosakatanya itu tentang fil madrasati atau yang ada di sekolah. Yuk kita lihat gambar yang pertama. Ada gambar apa yang pertama? Nah, anak-anak masih ingat nggak ya? Coba di unmute kita jawab sama-sama. Apa ya mufradat yang kemarin ini? Iya, laboratorium minta. Apa itu kemarin laboratorium? Laboratorium maklum pintar. Kita lanjut gambar kedua. Ya, ini gambar kita mulai dari gambar yang pertama. Saya tunjuk ya, saya tunjuk dari gambar masjid. Masjid itu kemarin apa bahasa Arabnya ya? Masjid. Oke, good job. Masjid. Nah, yang kedua ada gambar kelas. Apa itu bahasa Arabnya kelas kemarin? Faslun. Wah, pintar sekali ya, faslun, kelas. Iya, coba yang ketiga. Yang ketiga, Ustazah tunjuk lapangan. Apa kemarin lapangan ya? Midanun, pintar, lapangan Midanun. Gambar yang keempat, ada teras rumah. Apa itu teras rumah bahasa Arabnya kemarin? Ya, pintar. Nah, kita ingat produknya anak-anak. Jangan dilupa ya, produknya ya. Itu tadi keempat produk yang ada di fil madrasah. Sekarang Ustazah lanjut, kita belajar al-kalamu atau berbicara. Kita praktis speaking atau belajar berbicara ya. Di sini ada gambar masjid. Ya, ada masjid. Tahu ada Oke. Masjid, betul. Dilihat modulnya ada apa? Mahada. Ada dua anak sedang berbicara. Betul. Kalau temannya menanyakan Mahada atau apa ini? Ya, Mahada apa ini? Nanti teman satunya menjawab ada masjidun, pintar. Iya, jadi kalau anak-anak nanti temannya bertanya, Mahada apa ini? Nanti anak menjawab ada masjid. Ya, betul. Oke, gambar yang kedua, Mahada apa ini? Apa ya? Ini teras. Ada binaun. Sekarang Ustazah mau Oke, Ustazah. Sekarang Ustazah mau latihan ya. Latihan Ustazah aja, Ustazah lainnya untuk kita berbicara dalam bahasa Arab, oke? Ustazah mau panggil Ustazah Tri ya. Ustazah Tri, kita praktek berbicara dalam bahasa Arab, Ustazah.
Ustazah yang menjawab ya. Oke, Ustazah. Oke, kita lihat gambarnya ada apa di sini ya. Nah, Ustazah, mahada, apa ini Ustazah? Hada makmalun. Ada makmalun. Wah, pintar. Hebat Ustazah Tri. Ada makmalun. Sekarang Ustazah tanya lagi ke Ustazah Tri ya. Ustazah Tri, mahada, apa ini Ustazah? Hada faslun. Ada faslun. Apa itu artinya? Ini kelas. Wah, hebat. Nah, anak-anak, seperti itu nanti contoh untuk kamu atau berbicara. Ustazah Tri, terima kasih banyak untuk praktek berbicaranya. Ya, sama-sama Ustazah Sofi. Iya. Nah, anak-anak nanti di rumah boleh praktek juga. Boleh sama kakaknya, ayah atau bunda di rumah ya. Kalau anak-anak yang bagian bertanya, nanti temannya lainnya menjawab. Diingat-ingat kalau pertanyaannya mahada, dijawab juga hada. Apa ini? Jawab ini. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nanti anak-anak dibaca lagi, diingat-ingat mufradatnya. Oke, tetap semangat ya belajar di rumah ya. Kita nanti Nah, nanti di rumah dilatihan lagi, diingat-ingat mufradatnya. Siap ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjut belajar ke pelajaran selanjutnya ya, dengan Ustadz Salman. Assalamualaikum Ustadz Salman. Iya, sekarang anak disiapkan untuk belajar dengan Ustadz Salman ya anak ya. Oke, monggo Ustadz Salman. Iya. Terima kasih acara bagaimana levelnya dari semua ya kan? Sekarang kita sama pelajaran yang pastinya kita masuk di waktu yang ke-9 ya. Modulan 9 pertama di bulan yang kemarin pertama kemarin tidak menyampaikan tadi. Hari ini pertama di 28 yaitu tentang sisi ibadah. Itu baru apa? Tentang puasa. Pelajaran yang lalu anak sudah Perhatikan ya video. Tapi saya nggak punya kompor bahasa, tetapi yang jelas pengertian puasa yang mana kami akan dulu dari makan yang minum dan dari puasa dibagi dua, yaitu puasa wajib dan sunnah. Nah, juga mengetahui apa saja pemahaman puasa wajib dan sunnah. Nah, kita bukan dulu
puasa. Rukun puasa anak guru, rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ketika menjalankan ibadah itu, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk puasa, termasuk haji. Nah, di dalam rukun puasa itu ada dua. Satu, yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan diri. Jadi, kalau kita ingin puasanya itu tidak batal, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri. Niatnya harus benar. Apa niatnya? Niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai anak yang soleh, dikatakan sebagai anak yang solihah, tidak ya, tapi karena ingin dari Allah. Yang kedua, menahan diri dari apa? Makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dosa. Itu tentang rukun. Yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan puasa supaya puasanya itu sah secara hukumnya. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang satu adalah Islam. Jadi yang berpuasa itu hanya orang Islam. Orang non-muslim berpuasa tidak berpahala. Jadi kalau orang non-muslim puasa silakan saja, tetapi tidak berpahala. Jadi kita orang Islam berpuasa, insya Allah kita akan berpahala karena memang itu adalah tuntunan ajaran agama ini. Yang kedua, nafis atau berakal. Berarti anak-anak orang yang sah puasanya adalah orang yang berakal alias tidak gila. Jadi kalau gila berarti tidak sah puasanya. Bisa dikatakan orang yang malas puasa, yang tidak berpuasa pada waktu dia berakal, berarti dia itu mulai belajar. Gitu ya. Jadi kalau ada temannya, saudaranya, berarti sama kita kan berapa? Tidak tergantung jiwa. Jadi orang yang gimana tidak sah puasanya ya. Makanya juga yang kedua, suci dari haid atau nifas. Haid itu biasanya perempuan ya, kalau setiap bulan itu adalah datang bulan atau menstruasi. Itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melakukan hal-hal lain. Yang bisa dilakukan hanya berwudu. Dan ternyata bukan hari yang disarankan berpuasa. Ada hari-hari baik puasa sunnah maupun wajib. Dia ada hari-hari tidak boleh dilaksanakan puasa apapun, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Apa itu hari yang tidak diperbolehkan berpuasa? Yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Setelah melaksanakan suatu Jumat atau Idul Kurban, Idul Kurban. Besoknya hari ini misalnya ya, Idul Kurban mulai, itu jam 2 Kurban. Besoknya berarti tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 yang masih diperbolehkan mengikuti dalam kurban, itulah yang disebut sebagai hari tasyrik. Tidak boleh berpuasa, malah kalau kita berpuasa hukumnya haram. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemarin ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Kira-kira anak-anak ini wajib apa tidak ya? Anak-anak ini kira-kira wajib apa tidak ya? Kita lihat dulu. Yang pertama, Islam. Berarti semua orang Islam wajib berpuasa. Yang kedua, balik. Anak-anak berbalik apa dulu enggak? Anak-anak
masih usia apa itu usia yang belum balik. Jadi anak-anak secara hukum agama masih belum wajib berpuasa. Ya, terus bagaimana Ustaz? Kita tetap harus berpuasa. Iya, meskipun tidak wajib berpuasa, anak-anak tetap harus menjalankan puasa. Tujuannya adalah bagaimana? Tujuannya supaya anak-anak terbiasa melaksanakan puasa. Yang sejak kecil sudah terbiasa dengan melakukan ibadah, sholat, haji, menghafal, puasa, berbuat baik, insya Allah besarnya juga akan menjadi anak yang terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ya, apalagi anak-anak sekolah di sekolah Muhammadiyah masih bapak secara karakter. Nah, karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu ya. Tapi anak-anak ini belum wajib. Ya. Hei, selanjutnya berakal sehat tadi. Nah, anak berakal sehat semua ya. Ada gangguan jiwa ya. Nah, alhamdulillah kita sehat semua, akalnya sehat, tidak ada gangguan jiwa, maka wajib berpuasa. Ya. Tapi karena anak itu belum balik, itu ya. Yang Pak mampu itu bagaimana? Mampu itu tidak ada halangan untuk menjalankan puasa atau kita ini dalam keadaan yang sehat, ya, tidak sakit. Karena kalau kita sakit maka itu disebut sebagai orang yang tidak mampu berpuasa. Bisa dilakukan dengan cara mengganti puasa di hari yang lain. Karena puasa Ramadan kemudian sakit 1 minggu, maka anak-anak tidak wajib untuk berpuasa. Tetapi anak wajib menggantinya di hari yang lain. Ada lagi yang jalannya sudah membentuk yang sudah fitur, ya, dan mereka itu tidak wajib berpuasa karena badannya sudah tidak kuat menahan makan. Boleh tidak puasa? Boleh. Dengan cara apa menggantinya? Mengganti dengan cara membayar hiburan. Karena bagaimana? Karena kakek kita, mbak kita sudah itu tidak berpuasa selama 1 bulan. Nah, seharusnya itu menggunakan kepada orang kafir atau misalnya mbak itu kalau makan sehari 50.000, maka kalau 1 bulan puasa kebulan puasa penuh sampai 50.000 dicarikan 30, maka 1.500 bisa diberikan kepada orang yang tidak mampu sebagai bayar fidyah orang tua mbak ya, gitu ya. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Haid tapi ya nifas itu anak-anak biasanya orang tua kita setelah melahirkan itu ada waktu sekitar 40 hari atau 1 bulan 10 hari. Itu adalah namanya akan keluar dari nifas, itu namanya nifas ya. Itu orang tua setelah melahirkan itu orang tua tidak boleh kita itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, dan itu kategorinya sama dengan haid, artinya tidak suci. Karena kalau suci tidak boleh melaksanakan ibadah itu baik umroh, baik puasa, baik sholat, tidak boleh. Tapi kalau 40 hari baru boleh melaksanakan yang boleh, yang saran wajib adalah orang yang miskin. Oh iya, Anak-anak itu saya bayar sekali. Misalnya ini saja.
kesehatan. Jadi satu bersih dari jadi saya Bukan orang mungkin atau benar-benar itu. Maka anak-anak boleh bisa tidak melaksanakan puasa. Tetapi anak punya hutang. Balik Surabaya, hutang 1 minggu. Maka nanti setelah hari raya mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena perjalanan ke gitu ya. Sekarang kita masuk di modul yang ke-9 ya. Modul 9 yang sekarang. Ya, yang sekarang tentang akidah. Tentang akidah. Yang kemarin enggak? Yang pertama, akidah itu adalah memahami asmaul yang ke-31 sampai 4. Asmaul husna, anak-anak tahu ya, asmaul husna itu adalah nama baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sendiri juga adalah nama, ya, nama. Jadi nama Tuhan yang paling baik itu adalah Allah itu sendiri. Nah, makanya yang menyebut Tuhan kita adalah Allah, karena Allah itu adalah nama yang paling baik dibanding Allah itu sendiri. Asmaul husna kita akan mempelajari asmaul husna yang ke-31 sampai 4. Nah, betul apa itu asmaul husna itu anak-anak harus memahami ya bahwa Zoom-nya singkatnya. Mengaturkan keesaan Allah. Allah itu harus diaturkan dengan berbagai macam perasaan yang dimiliki oleh Allah. Allah itu ada yang menandinginya. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak ada yang bisa menghibur kekuasaannya. Ya, maha kuasa, maha segalanya. Makanya Allah itu disebut Sang Maha. Nanti Allah ada presiden, Allah itu banyak panjang sama dengan raja ya. Raja itu sebagai Allah itu bukan raja, maka disebutlah atau Maha yang menguasai. Ya, ada penguasa di negeri ini, ada penguasa lagi Allah Subhanahu. Maka anak-anak kalau minta sesuatu, kalau anak-anak ingin mendapatkan sesuatu, ini bisa ditanyakan aku, minta kepada Allah. Boleh kita bekerja, kita belajar matematika siang dan malam terus, tetapi ikhtiar manusia itu harus diimbangi dengan doanya kepada siapa? Allah. Kita minta kepada Allah. Makanya anak-anak yang kesulitan belajar, jangan lupa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan belajarnya dimudahkan. Kemudian kita ditanya bisa berkata. Ya, baik. Jadi begitulah anak-anak pikiran bahwa Allah Subhanahu satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada agama yang benar kecuali agama yang lain kecuali Allah Subhanahu. Baik, itulah. Yang kedua kita akan masuk di Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama Al-Latif. Al-Latif itu adalah Maha Biasa. Ya. Tetapi itu bahasa kalau anak-anak itu Tuhan kepada Allah, itu belajar ya Allah. Ya Allah, orang tua itu kok kerjaannya susah ya Allah.
Ya Allah, aku kok malas ya Allah. Nah, curhatnya kepada siapa? Curhatnya kepada Allah. Ya Allah, katakanlah kepada Allah, nanti siapa akan dimintakan? Karena anak juga istilah belajarnya sudah supaya apa? Kita tidak menjadi orang sombong. Nah, baik. Selanjutnya Al-Qadir Maha jadi Allah mengetahui segala sesuatu, ya, baik di dalam yang akan dilakukan atau yang belum dilakukan, tapi dalam pikirannya itu aku sudah tahu. Itu kemudian menjadikan kewaspadaan Allah untuk lebih tinggi. Al-Halim yang maha penyantun. Nah, terus kemudian Al-Alim yang maha agung, keagungan Allah. Terus kemudian Al-Ghafur maha pengampun. Nah, ini yang penting. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena dengan salah dan lupa itu sehingga kita sering melakukan dosa kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Jangan lupa Allah itu maha pengampun. Makanya anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, segeralah bertaubat, mintalah ampun kepada Allah. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah. Caranya itu, kalau sudah melakukan kesalahan, besok minta maaf kepada Allah, jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi itu namanya kapok lombok atau disebut sebagai tobat lombok, mari kepedesan. Kemudian wis kapok kamu sama lombok maneh. Nah besok ngambil lombok 10, dia kepedesan maneh. Nah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang soleh dan solehah, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Hari ini salah, misalnya tidak sholat, besok ganti lagi. Ya Allah, minta maaf ya Allah, supaya Allah hari ini tidak sholat ya Allah, besok Allah saya udah ulangi lagi. Besok tambah sholatnya 40 jadi 2 waktu tambah teman. Ya, kan? Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah dan kepada Allah, diusahakan untuk tidak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi, ya kira-kira Allah pasti masih memberikan maaf kepada kita. Asalkan kita mau melakukan perubahan dulu. Nah, jadi begitu ya. Selanjutnya adalah Asykur. Allah membalas jasa. Nah, ini juga menjadi sunatullah. Orang yang berbuat baik, insya Allah Allah akan dibalas kebaikannya. Baik oleh Allah langsung maupun dibalas kebaikannya melalui orang lain. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang baik, insya Allah banyak orang yang dekat kepada kita. Tapi kalau kita akan berbuat jelek, maka teman-teman kita juga adalah orang-orang yang jelek-jelek, yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik supaya kita menjadi orang-orang yang bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan soleh supaya kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Oke, begitulah. Yang selanjutnya Al-Ali yang maha tinggi. Kekuasaan yang paling tinggi atau tempat yang paling tinggi adalah tempatnya Allah yang disebut sebagai Al. Ada raja tempatnya tinggi, tapi kedudukan raja itu lebih tinggi kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadir maha besar. Ya, Al-Qadir ya, kebesaran Allah itu tidak bisa diukur oleh akal manusia. Ya. Yang selanjutnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu menjaga. Nah, anak-anak ini termasuk Al-Hakim itu. Ya, di sekolah kita ini juga diajarkan tentang bagaimana bapak Al-Hakim. Supaya apa? Kita melaksanakan atau mengimani atau
apa itu mengimplementasikan nilai-nilai atau sifat-sifat Allah dalam diri kita, dan termasuk yang juga ke Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran, insya Allah anak-anak ini akan termasuk orang-orang yang juga dijamin oleh Allah masuk surganya, karena termasuk yang juga ke Al-Quran dengan cara menghafalnya. Ya, kemudian anak-anak semuanya ini menjadi anak yang soleh dan solehah menghafalkan Al-Quran. Ya. Selanjutnya adalah Al-Hasib, Maha Penjamin. Maksudnya bagaimana Allah menjamin orang yang berbuat baik, yaitu orang yang soleh dan solehah itu pasti akan dimasukkan dalam surganya Allah. Pasti. Sedangkan sebaliknya orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat jelek, maka pasti akan masuk neraka. Bisa dijamin, ya. Jadi orang baik ya masuk surga, jadi orang yang jelek ya masuk neraka. Tinggal kita bagaimana memilihnya, nak. Kita memilih jalan yang takwa atau jalan yang sesat. Kalau kita memilih jalan yang takwa, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kita memilih jalan yang fujur atau jalan yang sesat, maka kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Baik, sampai di sini anak-anak paham apa tidak, nggih? Saya sama lanjutkan ke Muhammadiyahan, nggih. Nanti pertanyaan di terakhir. Kita masuk Muhammadiyahan ya. Nggih, kita masuk di Muhammadiyahan. Baik anak-anakku, ini Ustaz Saman masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini di Muhammadiyahan dilanjutkan ke Muhammadiyahan ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tokoh Muhammadiyah yang merupakan pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari, meneladani tokoh Muhammadiyah dari kaum perempuan. Siapa? Yaitu Nyai Siti Walidah atau disebut sebagai Nyai Ahmad Dahlan ya. Kenapa kok disebut begitu? Karena beliau adalah istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sangat banyak membantu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan dakwah Muhammadiyah ya. Baik. Siapa itu Siti Walidah? Siti Walidah adalah istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, nanti kita akan mempelajari biografinya, bagaimana kecilnya, di masa remajanya, terus kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang memperjuangkan kaum perempuan. Tentunya perempuan yang muslimah. Nyai Siti Walidah lahir 3 Januari 1972 di Kauman, Yogyakarta ya, yang merupakan putri dari Kiai Haji Muhammad Fadil ya. Ayahnya ini adalah seorang penghulu. Penghulu itu bisa dikatakan kalau di lingkungan Keraton Yogyakarta, anak-anak kalau melihat di film Sang Pencerah akan melihat penghulu itu adalah pemuka agama yang berada di lingkungan Keraton Yogyakarta ya. Jadi Siti Walidah ini memang berada di daerah Kauman Yogyakarta. Wilayah Kauman itu yang wilayah yang mendekati Keraton Yogyakarta. Kalau anak-anak nanti ke Jogja bisa mampir di Keraton Yogyakarta, bisa mampir di Masjid Agung Yogyakarta. Nah, wilayah yang sekitar Masjid Agung dan wilayah Keraton itulah yang disebut sebagai Kauman. Di sekitar itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Siti Walidah dibesarkan ya. Di sekitar segitu ya. Nanti kalau anak-anak mudah-mudahan nanti pandemi tidak ada, bisa ke sana, bisa napak tilas tentang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah di Kauman Yogyakarta ya. Baik.
Baik. Selanjutnya. Saya kemarin ke Jogja. Oh ya, alhamdulillah. Ya, masih ramai atau sepi ya? Kan karena ada pandemi COVID-19 ini ya. Sepi. Sepi kan? Iya. Tidak ramai. Kalau dulu ramai sekali itu. Ya, Masjid Agung itu ramai sekali. Banyak orang yang ke sana. Tapi karena sekarang kondisi COVID-19, Malioboro yang dulu itu orang ramai, sekarang juga sepi. Kenapa? Orang juga pada takut. Takutnya kenapa? Ya terkena COVID-19 atau tertular COVID-19. Ya, kemudian anak-anak berdoa COVID-19 ini segera usai, yang kita bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan aman dan baik. Selanjutnya anak-anak, Siti Walidah dalam pembentukan Sopo Tresno dan Aisyah. Ya, jadi Siti Walidah adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai pemikiran untuk mengumpulkan kaum wanita ya atau perempuan-perempuan pada zaman dulu. Zaman dulu itu perempuan itu dianggap meskipun di zaman Rasulullah itu sudah diangkat perempuan menjadi orang yang paling mulia di dalam agama Islam, bahkan derajatnya perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Karena agama Islam menempatkan perempuan sebagai orang yang sangat mulia. Tetapi di Indonesia, terutama di kalangan orang Jawa itu, perempuan itu masih dikesampingkan. Ya, perempuan masih dianggap sebagai orang yang ada hanya di rumah. Terutama di dapur, alias masak. Tetapi oleh Siti Walidah dikembangkan, perempuan itu tidak hanya tugasnya masak dan nyuci baju tok. Tapi perempuan-perempuan muslimah itu juga harus pinter. Pinter tentang apa? Tentang pelajaran agama. Makanya Siti Walidah membentuk kelompok yang namanya Sopo Tresno. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut Sopo Seneng. Nah, nek seneng maka gabunglah dengan pengajian Sopo Tresno yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Di situ diajari apa? Diajari tentang pelajaran-pelajaran agama, bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, bagaimana menjadi seorang remaja muslimah yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang bisa tetap mengembangkan potensinya. Ya, selain mengaji, membaca tulis, memaknai Al-Quran dan hadis, para remaja atau muslimah pada waktu itu, perempuan-perempuan itu juga diajarkan tentang keterampilan. Apa itu? Menjahit, menyulam, ya, dan macam-macam. Ya, banyak sekali. Itu diajarkan oleh Siti Walidah. Maka pengajian ini, kelompok yang disebut Sopo Tresno itu, karena banyak orang yang perempuan-perempuan yang tertarik dengan pengajian itu, sehingga kelompok ini menjadi wadah yang besar. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, karena kelompoknya ini menjadi semakin besar pengajiannya, maka dibentuklah sebuah perkumpulan. Dari yang Sopo Tresno tadi menjadi Aisyah yang anak-anak kenal sekarang, ya. Dulu namanya apa? Sopo Tresno. Sekarang menjadi Aisyah. Perkumpulan atau organisasi otonom Muhammadiyah yang berisi tentang ibu-ibu muslimah yang di dalamnya mengajak kepada ibu-ibu muslimah itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang solihah, sehingga mampu mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anak ini kan dekat dengan ibu, ya, dengan ibu, setiap hari ketemu dengan ibu dan lain sebagainya. Kalau ibunya mendidik anaknya dengan baik, insya Allah generasi penerus bangsa ini, generasi penerus agama Islam ini menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Baik, itu singkat ya nak tentang perjalanan Siti Walidah sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mengembangkan kajian Sopo Tresno menjadi perkumpulan yang namanya Aisyah. Nah, baik, itu yang Ustaz Saman sampaikan pada kesempatan hari ini. Anak-anak boleh bertanya, berdiskusi dengan Ustaz Salman, ya.
Yang ngantuk enggak apa-apa ya, wajar kalau ngantuk ya. Itu karena ya memang manusia ya begitu, habis makan ya ngantuk ya. Apa-apa. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Kalau bertanya silahkan angkat tangan. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Sudah ya? Kalau nanti ada pertanyaan ketika anak-anak membaca di rumah, boleh WA Ustaz Salman ya. Ustaz, saya tidak paham Ustaz tentang ini ya. Nanti anak-anak boleh WA kepada Ustaz Salman. Ustaz Salman kan sudah ada di grup ya. Kita WA ke Ustaz Salman ya. Baik, kalau begitu Ustaz Salman kembalikan kepada Ustazah ya. Monggo Ustazah. True. Enggak. Enggak. Bisa mengerjakan modulnya, dibaca dulu, dipahami kembali. Mungkin kalau masih bingung bisa dipahami kembali, kemudian dikerjakan modulnya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman. Kita berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.